Hai Voices, apa kabar hari ini? Nah, untuk hari ini nih, kita mau mengulik sesuatu yang legend nih, dari buku yang emang udah legend banget, yang sebenarnya masih relate sih ya sampai sekarang. Jadi, bukunya Robert Kiyosaki, Rich Dad and Poor Dad. Nah, dimana buku ini kayak nyeritain kalau alasan kenapa yang kaya bisa makin kaya dan yang miskin bisa semakin miskin, dan banyak orang kelas menengah kayak kejebak sama utang karena jumlah uang yang mereka miliki ya segitu-gitu aja. Nah, lewat buku ini nih, Om Obet so kenal banget ya, kayak nyeritain soal kedua ayahnya, ayah yang kaya dan ayah yang miskin. Nah, dimana pandangannya ini berbeda kalau ngomongin soal uang. Nah, di sini dia kayak punya satu pembelajaran yang penting banget, dimana nih jadi banyak acuan buat kayak pembelajaran marketing di kampus-kampus, pembelajaran entrepreneurship, yaitu cash flow quadrant, dimana di sini ada namanya EBSI, bukan BSI ya. Kalau itu mah iklan, kuliah BSI aja. Nah, jadi EBSI ini adalah kayak grafik yang berisi kayak 4 jenis orang nih, yang kayak memulai sih, yang kayak mendulang uang lewat apa yang mereka kerjakan. 1. Employee, jadi karyawan gitu ya, kayak gimana ya ngomongnya ya, jadi kayak punya pekerjaan gitu, tapi ngomongnya gimana ya, kayak waktunya dihabiskan untuk mencari uang. Nah, gitu lah ya ngomong kerennya. Lalu ada self-employed. Nah, ini juga kayak wira swasta sendiri nih, atau kayak misalnya buka online shop sendiri. Ini juga kayak bekerja, waktunya digunakan untuk mencari uang. Nah, kalau business owner biasanya punya sistem dimana teman-teman punya karyawan yang mencari uang, sedangkan kalau investor adalah uang yang digunakan untuk mencari uang. Nah, jadi teman-teman bisa punya pendapatan pasif. Susah banget jelasinnya. Nah, jadi kenapa financial literasi itu penting? Banyak orang kaya nih yang kayak hidupnya berakhir tragis karena gak punya financial literasi yang baik. Nah, jadi kayak bisa kayak temen-temen nih kayak bikin aturan sederhana nih, bisa bedain mana aset dan kewajiban. Jadi terus membeli banyak aset. Aset ini sesuatu yang bisa kayak dibuat jadi uang dengan mudah gitu, bisa bawa uang masuk ke saku kita juga, yang kayak properti gitu yang dijual harganya makin mahal, tanah yang dijual makin mahal, dan juga kayak perusahaan berkembang gitu yang nilainya semakin lama semakin mahal gitu. Nah, ini aturan sederhana yang dilakukan oleh orang kaya yang nggak dilakukan oleh orang miskin. Nah, orang kaya biasanya bukan kerja untuk uang, karena orang kerja yang kayak kelas menengah itu pasti kan ngumpulin harta benda yang mereka pikirin kayak aset, rumah, tanah, kendaraan gitu. Sedangkan orang kaya itu kerja untuk ngumpulin aset yang kayak sesuatu emang nilainya jauh lebih gitu, yang kayak propertinya emang kayak misalnya kayak propertinya, kalau tadi rumah, kalau ini misalnya rumah yang lebih besar untuk dijadikan kos-kosan, tanah yang lebih besar untuk kayak disewakan gitu menjadi lahan pembangunan kayak gedung ataupun kos-kosan, ataupun mungkin untuk orang berjualan gitu. Dan juga yang nilainya terus bertambah, dan kalau turun juga cenderung stabil, kayak misalnya emas juga, ataupun kayak barang-barang branded yang emang punya nilai vintage yang tinggi gitu. Nah, sarannya dari gue juga kayak bisa kayak bangun bisnis sendiri. Nah, dimana profesi yang dijalankan adalah kayak gimana ngomongnya, kayak bisnis yang dimaksud itu adalah lebih ke asetnya kita sendiri sih ya. Nah, jadi bukan kayak bangun bisnis makanan nih, bangun bisnis online shop nih. Enggak, ini sesuatu yang besar. Karena kayak ketika teman-teman mulai ngebangun bisnis dengan cara ngumpulin aset, nah dimana nih teman-teman kayak misalnya kayak ngumpulin real estate atau properti gitu,
jadi bisa untuk disewakan lagi, gak cuma sekedar untuk tempat tinggal tapi juga untuk bisa kayak jadi lahan uang juga. Nah selain itu juga pelajari soal pajak dan kekuatan perusahaan, SWOT nih, strength, weakness, opportunity, dan threatness-nya juga. Jadi teman-teman wajib banget tahu. Biasanya kayak orang-orang yang makin miskin itu dibandingin sama orang yang makin kaya ada perbedaan soal pengenaan pajak, dimana kalau bekerja di perusahaan saat gaji dibayar, komponen pertama yang dipotong adalah pajak, sedangkan bagi orang kaya pemilik perusahaan, pajak baru dipotong setelah dikurangi pengeluaran perusahaan. Nah, jadi kenapa orang kaya membayar pajak lebih kecil dibandingin orang kelas menengah? Pasti teman-teman kayak, wow, ternyata gitu tuh. Nah, selanjutnya adalah orang kaya menciptakan uang. Nah, jadi kebanyakan orang mengatasi masalah keuangan dengan solusi yang udah gak relevan, yaitu kayak kerja keras, nabung, pinjam duit. Sedangkan kalau yang mau kaya, penting banget untuk belajar yang namanya investasi, karena investasi ini bisa menggandakan uang secara banyak, bukan kayak Om Kanjeng Taat Pribadi yang gandain duit juga, ini beda. Ada banyak cara berinvestasi, bisa dari pasar saham atau menciptakan uang dari bisnis properti. Kalau kayak Om Obat biasanya emang kayak dia lebih kayak bisnis real estate gitu, jadi beli rumah dari murah, menjual lagi pas harga lagi naik. Misalnya kayak corona nih, banyak yang kayak harga properti cukup anjlok juga. Teman-teman bisa kayak mulai menabung ataupun mengajukan pembelian lewat bank. Nah nanti bisa juga dicicil perlahan ketika harga mulai naik lagi. Teman-teman bisa menjual dengan harga yang lebih mahal. Nah jadi buku ini gak cuma nyadarin kita betapa wajibnya nih sadar akan pengelolaan keuangan dan ngebangun aset sejak dari muda gitu, ataupun sejak sesegera mungkin untuk bisa mencapai kebebasan finansial. Karena cara yang paling tepat dari jebakan kelas menengah adalah pindah ke kuadran investor atau biarin uang yang bekerja buat kita. Nah, jadi nih buat teman-teman yang lahir dari ibaratnya kayak dari kasta manapun nih misalnya, ataupun terlahir dari keluarga yang ekonominya kecil juga, teman-teman bisa kok jadi orang sukses gitu. Teman-teman bisa kok menjadi seseorang yang kaya gitu dengan cara menjadi investor, pemilik modal, pemilik saham. Nah itu adalah salah satu cara tepat untuk teman-teman bisa menjadi orang kaya dengan cepat. Nah tapi juga jangan gegabah, teman-teman wajib banget cari tahu sebanyak mungkin peluang bisnisnya, dan juga apa sih ancamannya, apa sih kelebihan kekuatan dari sesuatu yang teman-teman ingin kerjakan, mau itu beli atau investasi properti, mau itu beli atau investasi saham. Teman-teman wajib banget tahu ya. So sekian dulu dari gue, penulisnya.